Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali dalam program Bincang Psikologi. Kali ini hadir kembali saya Carla Ratna menjumpai psikolog kita di kediaman beliau. Di padepokan beliau lebih tepatnya, karena kediaman dengan padepokannya ini berbeda ya Pak Setio Purwanto. Iya, berbeda. Jadi kalau padepokannya di depan kediaman beliau. Nah, kalau Padepokan Patrap Surakarta ini bisa dilihat di Maps ada. Misalnya mau konsultasi lebih lanjut atau mau butuh terapi apa yang disesuaikan dengan apa yang Anda hadapi, langsung menghubungi beliau saja di Padepokan Patrap Surakarta. Jadi ada konseling dan psikoterapi ya Pak. Oke, baik. Di kesempatan kali ini, sahabat TV 10, seperti biasa di Bincang Psikologi, kita sudah mempersiapkan satu tema yang akan kita obrolkan. Tapi sebelum itu mengundang juga sahabat TV 10 untuk bergabung bersama kami. Silahkan apabila ada permasalahan atau ada tema yang ingin disampaikan, langsung saja WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Sudah banyak WA yang masuk Pak, cuman kan memang kita sesuaikan dulu yang masuk dulu, siapa baru kita bahas gitu ya Pak ya. Jadi memang antri, kalaupun nanti misalnya belum sampai kepada giliran Anda WA-nya yang terbaca, sabar. Nanti insya Allah satu persatu kita bahas di setiap tema ya Pak ya. Dan di kesempatan kali ini Pak Setio, kita akan bicara tentang, masih ada kaitannya dengan WhatsApp yang masuk. Nanti kita bacakan di segmen 2 ya Pak ya. Tapi ada yang mungkin bukan hanya yang bertanya kali ini, tapi juga banyak sahabat TV 10 juga yang memiliki permasalahan yang sama terkait dengan harga diri. Dalam kehidupan sosial ya namanya juga serawung istilahnya begitu ya, bermasyarakat. Ada yang tingkat sosialnya tinggi, merasa terhadap tingkat sosialnya yang rendah itu kurang menghargai. Nah, yang tingkat sosialnya lebih rendah ini merasa bahwa dirinya kok saya tidak dihargai gitu. Nah, kita di sini akan membicarakan bagaimana ketika kita memiliki posisi di status sosial yang rendah, kemudian direndahkan. Kita status sosialnya sudah rendah, masih direndahkan Pak, kan rasanya sakit banget. Nah, kalau dari ilmu psikologi nih Pak, kita bicara tentang harga diri. Seberapa ini sih sebenarnya kalau dalam bagi seseorang harga diri itu seberapa pentingnya gitu Pak, sehingga sampai ketika merasa direndahkan bukan hanya hati yang terluka, tapi harga diri juga yang terasa tersakiti. Bahkan justru kalau hati luka bisa segera sembuh, tapi kalau harga dirinya yang dilukai, kadang-kadang pulihnya ini lebih lama loh Pak ya. Ketimbang sakit hati, ketemu orang yang baru kan bisa jatuh cinta lagi. Berbeda dengan harga diri yang terluka, memulihkannya katanya lama. Kalau dari ilmu psikologi bagaimana ini Pak, seorang psikolog melihatnya? Iya, kalau harga diri itu sangat penting ya. Sangat penting. Bagi seseorang itu namanya harga itu kan, kalau kita jualan kan yang penting harga ya. Orang menghargai berapa, itulah seberapa penting kita Masalahnya anggap. Harga diri tidak ternilai ya Pak. Nah, harga diri itu tidak ternilai ya. Kadang-kadang orang sudah menghargai tinggi, kita masih menghargai rendah, atau sebaliknya. Orang menghargai rendah, kita sudah sangat wow. Jadi ya makanya harga diri ini tergantung persepsi masing-masing ya. Tergantung persepsi masing-masing. Orang yang sangat sensitif dengan harga diri, contoh misalnya orang yang ada menyamai gangguan itu namanya post power syndrome. Post power syndrome itu biasanya yang pensiun tuh Pak banyak pensiun. Ya, Pak. Pensiun itu mengalami post power syndrome. Jadi berpapasan dengan mantan anak buah, betul. Ya kebetulan anak buahnya ini ya nggak tahu gitu loh, tidak sengaja, kemudian tidak ngelihat, tapi dikira tidak menghargai lagi. Wah, ini kamu ini setelah saya pensiun, wah, dia harga dirinya merasa diinjak-injak, akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya pikirannya berkembang macam-macam, ya, jadi dia sensitif terhadap harga diri, ya. Ada seorang pimpinan di satu wilayah, misalnya Pak RT atau Pak RW gitu ya. Ada salah satu anggota warganya yang ngeyelan gitu. Ngeyelan. Nah, ngeyelan gitu. Selalu menentang, wah
dianggap tidak menghargai sehingga harga dirinya jatuh. Padahal semua warga menghargai dia. Jadi ada orang-orang yang memang tipe-tipe sensitif gitu terhadap harga diri, tapi ada tipe-tipe yang memang rodok ndablek gitu ya dengan harga diri itu, peduli amat dengan tidak gitu. Mempermasalahkan. Ya, dia enjoy saja, tidak dipakai di masyarakat. Ya sudahlah gitu ya. Orang nggak tahu sama dia, ya tidak orang masalah. Tidak masalah. Dia direndahkan banyak orang, iya memang saya rendah. Nah, karena seperti ini dia tetap memiliki harga diri. Meskipun orang lain tidak menghargai gitu, tidak menghargai dia seperti apa, karena memang mungkin dia menyembunyikan kemampuannya, menyembunyikan kelebihan-kelebihannya gitu, sehingga orang lain cenderung merendahkan, tapi dia nggak masalah gitu. Nah, yang jadi problem itu kan orang-orang yang sensitif ini, sehingga menilai harga dirinya terlalu tinggi di hadapan masyarakat, di hadapan orang lain. Nah, misalnya ini harga diri saya jual 100 misalnya, tapi orang pada menghargai 50, wah sakit hati saya. Ya. Tapi itu perspektif saya bahwa harga diri saya 100. Harusnya saya dihargai 100. Nah, kalau bisa lebih dari itu. Tapi kenapa mereka menghargai? Nah, itu timbullah problem. Saya jadi sakit hati, saya jadi stres, saya jadi murung, saya jadi kecewa, saya merasa tidak ada artinya, saya merasa diri saya nggak ada harganya. Berarti itu dari perspektifnya sendiri, Mas. Perspektifnya dirinya sendiri itu bisa jadi seperti itu. Kalau berkaitan dengan harga diri seperti itu. Jadi kan harga diri itu kan begini, kayak orang tawar menawar. Kamu hargai berapa dirimu dan orang lain menghargai berapa gitu. Iya. Kalau kita menghargai lebih rendah, orang lain menghargai lebih tinggi, walah. Seneng saya ada harganya. Karena saya jual 100, orang beli 200. Wah, seneng saya. Tapi masalahnya kan ini hal yang sensitif ya Pak. Karena tolok ukurnya kan tidak jelas bagaimana cara pandang satu orang dengan orang lainnya. Menghargai kita kan berbeda ya Pak. Betul. Nah, perspektif kita juga perspektif orang lain. Nah, kalau sudah perspektif orang lain, mungkin satu orang dengan satu orang pun juga berbeda. Ya, mungkin orang lain menghargai si A ini menghargai saya 120, kemudian si B menghargai cuma 60. Nah, tergantung kita lihat. Kalau saya lebih melihat yang 120, saya bahagia. Tapi kalau saya lebih fokus pada yang menghargai saya 60, padahal saya jualnya 100, harga diri saya 100, ya jadi kecewa. Meskipun semuanya menghargai 120, hanya satu orang yang tidak menghargai 120, hanya 60. Itu tetap merasa direndahkan. Nah, itu tetap merasa direndahkan. Sensitivitasnya. Ya, sensitivitasnya. Dia maunya semua orang menghargai dia sama. Gitu. Nah, makanya kan dalam hidup bermasyarakat kita itu nggak bisa ngikuti bagaimana orang itu melihat kita, bagaimana orang itu menghargai kita. Ya kan, setiap orang pasti punya penilaian masing-masing karena mereka ada background, ada latar belakang yang menimbulkan mereka menilai seperti itu gitu. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, ya akhirnya kita menyadari juga bahwa oh ya dah kamu sehingga tidak mengganggu harga dirinya. Oh begitu. Iya kan, kalau terserah bagaimana kamu menghargai saya. Kalau buat saya tetap berharga sekian. Ya, gitu. Tapi nggak usah sensitif, nggak usah baperan gitu. Misalnya orang lain menganggapnya. Itu kan hakmu, silahkan. Ya gitu, seperti saya jualan lah. Ini saya jual 100. Nah kalau kamu mampunya 60 ya jangan. Ini harganya 100. Jangan sakit hati. Kamu ini nggak menghargai. Ini saya, harga diri saya, ya nggak usah begitu. Nah kalau begitu orang akan cenderung lebih bisa menerima. Karena gini ya, harga diri itu penting sekali gitu. Kalau kita tidak bisa menjaga perasaan atau harga diri kita sendiri, itu jadi problem. Betul. Makanya psikologi itu di aliran humanisme, kan psikologi kan ada 3 aliran utama ya. Ada psikoanalisa, behavior, humanisme. Humanisme dengan aktualisasi diri, ya, the hierarchy of need, ya,
itu paling tinggi kan aktualisasi diri. Iya, betul. Nah, aktualisasi diri itu bagaimana dia bisa mengaktualkan dirinya, bisa menghargai dirinya. Kalau itu sudah rendah, dia sudah nggak bahagia. Gitu. Oke. Baik, terkait dengan obrolan kita nanti akan berlanjut dan juga jangan kemana-mana. Setelah jeda kami segera kembali. Tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10. Masih ada saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Sekali lagi kami ingatkan, meskipun sudah banyak WhatsApp yang masuk, tetap kami menunggu partisipasi Anda. Kami juga ingin tahu problem yang Anda hadapi itu seperti apa, supaya kita bisa bahas di sini, siapa tahu menjadi solusi untuk kita semua yang memiliki masalah yang sama. Artinya program ini adalah mengedukasi ya Pak. Betul. Supaya kita sama-sama bisa hidup dengan lebih berkualitas karena memiliki fisik dan juga psikis atau mental yang sehat. Ya, jadi hidupnya bisa seimbang. Nah, salah satu yang kita obrolkan di kesempatan kali ini adalah bicara tentang harga diri. Ini ada satu yang juga mengirimkan WhatsApp-nya Pak. Jauh-jauh dari Yogyakarta Pak, dari Pakem, Sleman, Yogyakarta. Pak Didit di Kaliwanglu, Harjo Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selamat bergabung bersama kami Pak Didit. Terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Mohon tanya kepada Bapak Setio Purwanto, saya orang yang benar lalu disakiti, harga diri saya. Padahal orang yang menyakiti sepantasnya menghormati saya dan menyakitinya disengaja tanpa masalah yang jelas. Tapi dia kaya. Dengan keadaan ini salah satu alasan menghina saya. Dari kasus di atas membekas sangat dalam karena harga diri saya terasa diinjak Pak. Hal ini sulit dihilangkan, setiap mengerjakan selalu teringat dan sulit konsentrasi. Kalau teringat rasanya selalu ingin marah, kadang marah yang tidak jelas. Dampaknya hati tidak tenang dan bikin stres. Hal ini saya takut stres terus. Mohon petunjuk bagaimana saya harus mengatasi agar kondisi saya dapat berpikir dengan tenang dan tidak stres, tidak ada rasa dendam, karena masih saudara sendiri. Terima kasih atas bantuannya. Hal seperti di atas kalau dalam psikolog disebut masalah apa? Pak Didit dari Kaliwanglu, Harjo Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Baik, Pak Didit, terima kasih sudah WA. Iya, Pak Didit. Kalau itu sakit apa? Gangguan apa, penyakit apa tadi ya? Sakit hati karena harga dirinya merasa di... Kalau itu masalah psikologis, masalah apa tadi ditanya gitu ya? Kalau dalam psikologi itu masalah apa hal seperti ini, Pak? Iya, kalau itu nanti perlu ini ya, ditinjau lebih lanjut. Karena diidentifikasi dulu ya, masalahnya apa gitu ya Pak. Karena kalau masalah apa itu terkait dengan gejala-gejala yang muncul ya. Tapi kita secara umum dari aja. Melihat dari apa yang disampaikan beliau ini sepertinya oleh saudara kemudian merasa direndahkan harga dirinya, kemudian selalu teringat terus sampai ke bawah sampai merasa stres sendiri. Iya, stres sendiri ya. Dampaknya seperti itu ya Pak kalau direndahkan harga diri itu ya. Karena mungkin orang yang merendahkan ini saudara sendiri. Saudara sendiri itu status sosialnya lebih tinggi juga. Ya, saudara sendiri. Status sosialnya lebih tinggi. Padahal meskipun menurut saya status sosial orang yang menurut kita mungkin biasa-biasa aja, tetap pengennya kan juga dihargai dengan harga diri yang baik ya Pak. Ya, karena harga diri tidak hanya bisa dilihat dari status sosial. Iya. Nah, Pak Didi ini mungkin status sosialnya lebih rendah tentunya ya, kalau dibanding yang tidak menghargai tadi. Atau mungkin juga kayaknya nih ada seperti hubungan saudara yang Pak Didi ini nampaknya, Pak Didit ini nampaknya punya jasa yang besar terhadap saudaranya ini mungkin ya. Cuman kalau tidak dihargai. Tidak dihargai, tidak bisa menghargai. Mungkin juga dari sisi awu atau kalah apa namanya, awu itu kalau dalam persaudaraannya itu lebih tinggi apa strata
kekeluargaannya gitu loh. Mungkin dia adiknya atau dia gitu. keponakannya, tapi menghina. Jadi lebih yang dituakan yang harusnya. dituakan, harusnya kan menghargai. Nah itu mungkin yang membuat Pak Didit ini sakit hatinya tuh bertumpuk-tumpuk. Jadi bertumpuknya itu kan karena ini saudara, saudara yang lebih muda. Mungkin dulu waktu dia nggak punya apa-apa, Pak Didit yang bantu. Mungkin. Sekarang sudah jadi kaya, tapi bukannya menghargai atau ini, justru malah menghina atau tidak menghargai Pak Didit. Nah, itu yang menjadikan Pak Didit sekarang ini betul-betul merasa tidak dihargai oleh karena seharusnya menurut Pak Didit, kalau saya lebih tua, harusnya kamu lebih menghargai saya. Menghargai dan menghormati. Menghormati. Kalau saya meskipun dari sisi ekonomi saya lebih kurang daripada saudara itu, ya itu kan seharusnya kamu tetap menghormati saya karena dulu waktu kamu nggak punya, aku yang bantu. Kemudian mungkin dari sisi usia dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu tidak terjadi. Ekspektasi Pak Didit terhadap saudaranya itu tidak seperti yang diharapkan Pak Didit gitu. Sehingga ketika itu dilakukan oleh saudaranya dengan tidak menghargai Pak Didit, itu menjadi suatu bentuk perendahan yang amat sangat gitu bagi Pak Didit ya. Perendahan yang amat sangat gitu. Sehingga menimbulkan gejala-gejala yang sekarang dihadapi Pak Didit. Apa gejalanya? Kepikiran terus. Kepikiran sampai bikin hati tidak tenang. Hati tidak terus tenang. Stres. Dampaknya ya. Kalau inget pengen marah. Iya betul. Marah-marah nggak jelas. Marah-marah nggak jelas. Ya memang nggak jelas karena itu berasal dari Pak Didit merasa tidak dihargai, jadi marah. Ya kalau kita merasa bahwa kita tidak dihargai kan kita marah juga, betul. Ya kan? Nah, itu yang dialami Pak Didit itu seperti itu menurut saya ya. Analisanya. Analisanya seperti itu. Nah sekarang harus bagaimana Pak Didit ini? Pak Didit harus bagaimana Pak untuk mengatasi sampai efeknya marah nggak jelas, kepikiran, stres, jadi nggak tenang. Betul. Kehidupan sehari-hari nggak enak banget kalau menjalani hari-hari seperti ini. Iya. Jadi masalah harga diri ini kan masalah kerelaan ya. Harga diri adalah masalah kerelaan. Kerelaan, artinya dalam kondisi yang sudah terjadi, ini kan nggak bisa dirubah ya. Iya betul. Saudara yang sudah merendahkan Pak Didit ini kan tidak bisa dibalik menjadi tidak merendahkan, kan nggak bisa, karena ini sudah terjadi. Iya kan? Mungkin juga kalau meminta saudara itu untuk menghargai Pak Didit kan nampaknya juga nanti malah tambah masalah lagi gitu. Iya. Kan kita juga tidak bisa mengatur seseorang itu harus bagaimana memperlakukan kita. Betul. Ya Pak. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana sikap Pak Didit mensikapi perilaku saudara Pak Didit yang merendahkan itu. Nah, karena ini sudah terjadi, ya pertama Pak Didit juga harus melihat realitas diri Pak Didit. Misalnya nih, misalnya apa yang dia katakan apakah itu benar apa tidak, itu kan? Apakah yang dia katakan itu benar apa tidak? Jangan sampai itu tercampuri oleh persepsi tentang value atau nilai yang Pak Didit tawarkan pada saudara. Misalnya gini, kamu harusnya menghargai saya 100, tapi kenapa kamu menghargai 50? Nah, coba lihat barangnya, lihat keadaannya. Kalau memang Pak Didit 50, ya berarti wajar. Atau misalnya, nih maaf, Pak Didit dibandingkan dengan saudaranya lebih kaya saudaranya. Kalau saudaranya itu menganggap Pak Didit lebih kurang kaya dibandingkan saudaranya, iya ya, wajar ya kalau dia merendahkan saya. Memang saya nggak kaya seperti dia ya. Gitu. Pertama harus perasaan seperti itu dulu ya. Anggap wajar sih gitu ya. Wajar sih kalau dia mengatakan saya lebih miskin gitu atau kurang kaya dibanding dia. Memang saya baru punya 2 mobil, dia sudah 5 mobil ya sih. Dia lebih kaya gitu. Jadi
ada objektivitas dirinya sendiri. Pertama harus objektif melihat diri sendiri. Ya, karena dengan objektif itu kita akan lebih proporsional menghargai diri kita itu. Kadang-kadang kita itu juga tidak proporsional gitu loh. Saya menghargai diri saya ini harus kamu hargai 200, padahal kenyataannya nggak sampai nilai segitu kan gitu. Nah, kemudian juga apa namanya saudara, ya ketika kita sudah berjasa dengan saudara kita, ya sudah gitu. Jangan sampai itu menjadi satu bumerang bagi Pak Didit gitu ya. Mungkin Pak Didit sudah banyak membantu saudara itu ya, saudaranya. Kemudian ketika dia sudah sukses jadi orang kaya, nggak menghargai, nggak mengingat jasa. Kacang lupa toplesnya ya kalau nanti. Ya, kalau sudah jadi kacang ya kacang aja sudah gitu. Sudah gitu. Nggak usah pakai toples-toples kan. Artinya gini loh, jangan sampai kita tuh mengungkit-ungkit jasa kita. Jangan mengungkit-ungkit jasa kita. Malah bikin tambah sakit hati. Tambah sakit hati, ya. Tambah kita itu tidak berharga gitu. Betul sih. Ya, saya sudah bahagia, sudah bisa membantu kamu menjadi orang sukses, itu sudah bahagia, sudah. Ya sudah, kamu sekarang sukses, ada andil saya di situ, tapi ya sudah lah. Gitu. Sudah, itu saya sudah bahagia, situ aja. Nggak ada hubungannya dengan kamu merendahkan saya atau tidak. Jadi kembali ke penerimaan lagi ya Pak ya? Iya, penerimaan diri, karena objektif melihat diri sendiri. Kemudian yang kedua, ya sudahlah kamu nggak ingat jasa saya, ya sudah gitu. Iya. Berarti kan ya kembali ke diri kita sendiri, mengelolanya perasaan. Mengelola perasaan itu lebih membuat lebih bahagia, lebih tenang hidupnya. Lebih tenang hidupnya. Betul. Jadi masalah harga diri ini sejauh mungkin ya dijauhkan dari penghargaan orang lain terhadap kita. Itu lebih bahagia daripada kita terlalu memperhatikan bagaimana orang lain menghargai diri kita. Itu lebih membuat kita mudah sakit hati. Betul. Akan jadi sensitif itu. Sensitif. Baik, hampir 30 menit Pak, saatnya untuk kita berpamitan. Tapi sebelum itu ada yang ingin disampaikan dulu untuk sahabat TV 10? Baik, sahabat TV 10 terkait dengan apa? Harga diri itu kembali ke kesadaran. Jadi kita harus menyadari diri kita ini yang sebenarnya memang nggak punya apa-apa gitu loh. Apa yang perlu kita hargai dari diri kita? Ya, jadi fokuskan kepada diri sendiri saja. Memang mampu saya ini, dan itu kalau sudah ya sudah gitu. Nggak perlu kita merasa kita mempunyai sesuatu dan harus dihargai orang lain. Ya kalau harganya itu sama, kalau lebih rendah kita jadi sakit hati. Nah, kalau lebih rendah itu menjadi sakit hati. Jadi tidak perlu validasi orang lain bahwa diri kita berharga, tapi bagi kita sendiri diri kita itu berharga. Itu aja ya Pak ya, supaya hidupnya lebih tenang. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Terima kasih juga untuk sahabat TV 10 untuk partisipasinya. Jangan lupa kami menunggu Anda di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Anda bisa mengirimkan problem Anda atau tema apa yang ingin dibahas di program Bincang Psikologi ini. Saatnya saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.